Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jihanur Fadilah. My student ID number are 091058052106 and I'm from Muhammadiyah University of Sweden, Rengrapang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan korupsi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Issue and Anti-Corruption. Oke, upaya penanggulangan korupsi terbagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Apa sih jalur penal dan non-penal ini? Jalur penal adalah kebijakan yang menerapkan hukum pidana, sedangkan yang non-penal itu pencegahan tanpa atau di luar hukum pidana. Kemudian jalur penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Sifat represif, penumpasan, penindasan, pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Kemudian upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dalam arti luas, Nawawi Arif 2008. Kemudian jalur non penal yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi, namun sosial budaya maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan korupsi. Kemudian kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir sifat preventif atau pencegahan. Kemudian ada beberapa keterbatasan dalam sarana penal, yaitu yang pertama, secara dogmatis atau saksi pidana merupakan jenis saksi yang paling tajam dan dalam bidang hukum sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Berikutnya secara fungsional atau pragmatis. Operasionalisasi dalam aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Saksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal, mengandung efek samping yang negatif. Kemudian penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren em symptom atau menyembuhkan gejala, hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Kemudian hukum pidana hanya merupakan bagian kecil subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Berikutnya, sistem pemidanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Efektivitas pidana hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Dan yang terakhir, hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Pembahasan berikutnya adalah strategi atau upaya penanggulangan korupsi. Ada 6 strategi, yaitu yang pertama pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik, yang ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keempat pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, kelima monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir kerjasama internasional. Okay, I think that's all I can explain about upaya pemberantasan korupsi. More and less, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.